Bab 421, Menyapu Segalanya. Kekuatan Lin Ming telah melampaui cakupan pemahaman setiap seniman bela diri yang hadir. Semua elit heroik muda yang hadir yang berpikir untuk menampilkan keterampilan mereka selama kompetisi perjamuan ini tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan Lin Ming, mereka tidak lebih dari semut kecil yang merangkak. Lin Ming lebih muda dari mereka, dan perbedaan kekuatan mereka seperti langit dan bumi, bagaimana mungkin mereka masih bisa hidup dengan mengetahui hal ini. Pada saat ini, di tengah alun-alun, Penatua fraksi Akasia Ouyang Guang mengeluarkan darah dari hidungnya, dan seluruh wajahnya memerah. Sebelumnya dia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada Lin Ming betapa kuatnya Master Alam Xiantian, tapi sekarang, hanya dalam beberapa gerakan, dia telah terluka hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Di hadapan sekelompok junior, Ouyang Guang telah kalah secara memalukan. Tombak Lin Ming bergetar, dan tombak komet ungu diarahkan langsung ke kepala Ouyang Guang. Ujung tombaknya mulai bersinar dengan kilat. Wajah Ouyang Guang menjadi merah padam, Lin Ming ini sudah keterlaluan. Bagi seseorang yang mulia dan dihormati seperti Ouyang Guang, yang paling dia hargai adalah wajahnya. Tapi sekarang, dia justru diprovokasi oleh seorang junior yang menodongkan tombak ke wajahnya. Dan di atas semua itu, yang paling mengerikan adalah dia tidak bisa menghentikan Lin Ming. Jika dia mencoba menyerangnya lagi, hasilnya akan sama. Ini menamparkan wajahnya, ini hanya menamparkan wajahnya lagi dan lagi dan lagi. Bagus, sangat bagus. Ouyang Guang gemetar karena marah, apa yang kalian lakukan sambil berdiri seperti orang idiot yang terpana? Apakah kamu berencana membiarkan anak laki-laki yang merajalela ini berjalan sesukanya? Saat ini, Ouyang Guang tidak lagi peduli dengan wajah yang tersisa. Dia melambaikan tangannya, memanggil semua tetua fraksi Acachia untuk bergabung bersama. Pada saat ini, kebanggaan The Acachia Faction telah dihancurkan oleh Lin Ming. Jika mereka tidak menguatkan diri dan bertindak bersama, maka mungkin fraksi Akasia mereka mungkin tidak punya wajah untuk tinggal di wilayah 7 mendalam lagi. Ada 5 tetua fraksi Akasia yang datang untuk menghadiri perayaan perjamuan ini. Selain Ouyang Guang dan Ouyang Boyan, sisanya berada di ranah awal Xiantian. 5 tetua mengepung seorang junior, apalagi murid-murid fraksi Acachia, bahkan para seniman bela diri dari sekte kecil lainnya merasa wajah mereka terbakar karena malu. Ouyang Ming melihat pemandangan di tengah alun-alun dan merasa tegang. Dia tidak bisa lagi menonton ini. Kirimkan transmisi suara ke penguasa. Suruh penguasa meninggalkan pengasingan. Atau fraksi Akasia kita akan dihancurkan oleh Lin Ming. Saat Ouyang Ming berbicara tanpa daya, dia sudah benar-benar mati rasa terhadap Lin Ming. 1,5 tahun yang lalu, dia telah melihat periode awal kondensasi nadi Lin Ming mengalahkan periode kondensasi nadi puncak Jiang Baoyun. Meskipun ini sungguh luar biasa, dia masih bisa menerima kenyataan ini. Beberapa saat yang lalu, hanya dengan budidaya di ranah Haltian akhir, dia berhasil mengalahkan ranah Xiantian tengah, Ouyang Guang. Ini sungguh sulit dipercaya. Sekarang, dia akan melawan kekuatan gabungan dari 5 tetua agung sendirian. Lin Ming, oh Lin Ming, seberapa banyak kamu akan mengamuk sampai kamu bersedia menyerah? Tengkorak darah pemutus jiwa. Di dalam alun-alun, Ouyang Boyan juga ikut serta dalam pertempuran. Dengan satu gerakan tengkorak darah pemutus jiwa ini, separuh persegi langsung ditutupi dengan api ungu cemerlang. Di belakang Ouyang Boyan, 2 tetua fraksi Acachia yang baru dipromosikan menggunakan Life Severing Bond Blades, menghalangi segala arah yang bisa dihindari Lin Ming. Segera setelah itu, Ouyang Guang menggunakan tombak tulang api ungu sekali lagi. Tombak tulang api ungu dan tengkorak darah pemutus jiwa milik Ouyang Boyan menyatu, menciptakan gelombang darah luar biasa yang menyapu dari langit. Gelombang darah ini sangat mengerikan, seolah-olah kekosongan itu sendiri terkoyak. Kelima sesepuh telah berusaha sekuat tenaga dalam serangan mereka. Pada saat ini, mereka telah membuang semua wajah yang tersisa. Untuk ini, mereka siap melakukan pengorbanan apapun. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Lin Ming di sini, fraksi Akasia mereka tidak akan pernah bisa keluar di siang hari. Dengan 5 tetua Xiantian menggabungkan serangan mereka bersama-sama, kekuatan yang sangat hebat pun tercipta. Para seniman bela diri yang hadir hanya bisa merasakan esensi darah mereka membengkak, seolah-olah darah mereka sendiri tertarik ke tengah panggung dan ingin keluar dari tubuh mereka. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Banyak seniman bela diri yang mau tidak mau memunculkan semua esensi sebenarnya dari tubuh mereka untuk melawan efek korosif mematikan yang ditimbulkan oleh aura serangan ini terhadap darah dan jiwa mereka. Itu terlalu kuat, benar-benar layak menjadi serangan gabungan dari 5 tetua Xiantian yang hebat. Jika auranya sendiri begitu kuat, bagaimana mungkin ada orang yang bisa bertahan melawan ini? Menghadapi serangan bergejolak yang seperti gelombang laut yang mengamuk, ekspresi Lin Ming tenggelam. Esensi sejati tempering marau meletus. Di tombak komet ungu, jiwa guntur iblis ilahi dan esensi api bintang jatuh melolong dengan liar. Serangkaian suara letusan meledak dari dalam tubuh Lin Ming. Di belakang Lin Ming, hantu Azure Dragon yang solid dan hidup muncul. Api menyatu, guntur menderu. Esensi sejati mengamuk meletus seperti gunung berapi. Pemusnahan guntur. Bang! Lin Ming menusukkan tombaknya, dan kekuatan guntur dan api yang mengerikan meledak, bergema di udara. Pada saat itu, sepertinya dunia itu sendiri telah kehilangan semua warnanya. Cahaya yang menyilaukan mengaburkan pandangan semua orang yang hadir. Pada saat itu, suara gemuruh membuat semua orang tuli.
Kekuatan guntur dan api melonjak seperti tsunami besar, dan air danau naik menjadi gelombang besar setinggi puluhan kaki, menyebabkan semua paviliun di dekatnya runtuh, setiap meja perjamuan terbalik. Setiap seniman bela diri terdekat dikirim terbang kembali. Dan beberapa dari mereka yang lebih lemah memuntahkan darah dan kemudian jatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Lapangan kompetisi terletak di pulau utama, sehingga sebagian besar murid yang hadir berasal dari fraksi Akasia. Bahwa mereka harus menanggung beban terberat dari serangan ini hanyalah kesialan mereka. Sebagai perbandingan, seniman bela diri dari sekte kecil memiliki status yang tidak memadai dan ditempatkan di pulau-pulau terdekat. Mereka semua mulai menghitung bintang keberuntungannya karena bisa terhindar dari malapetaka ini. Celepuk, 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 celepuk. Lusinan murid fraksi Acaccia yang dikirim terbang mundur mendarat di danau. Seluruh pulau berada dalam keadaan kacau balau. Setelah kilatan cahaya yang menyilaukan berlalu, seluruh alun-alun menjadi kacau. Di tengah alun-alun, hanya tersisa 3 orang yang berdiri. Lin Ming, Ouyang Boyan, dan Ouyang Guang. Adapun 3 tetua fraksi Acaccia alam Siantian awal lainnya, tubuh mereka masih terbaring di tanah, di ambang kematian. Dengan kekuatan tombaknya, Lin Ming telah memukul 3 tetua Siantian yang hebat. Ketika para seniman bela diri yang memiliki pengaruh melihat ini, mereka menghirup udara dingin. Qin Zia terkejut, dan bahkan Qin Xingxuan di belakangnya memiliki ekspresi yang sama terpampang di wajahnya. Dia tahu bahwa Lin Ming-nya sangat kuat, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi tingkat yang mengerikan. Tidak heran Lin Ming berani sendirian menyerbu gerbang fraksi Akasia 7 lembah mendalam. Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu, tombak itu mengarah ke tanah. Rambut panjangnya tertiup angin oleh gelombang esensi sejati, mengambang sembarangan ditiup angin. Saat ini, penampilannya tidak berbeda dengan dewa perang. Saat Ouyang Guang menghadapi Lin Ming, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bibirnya bergetar, dan rasa takut yang mendalam muncul dari pikirannya yang terpencar-pencar. Apakah ini benar-benar kekuatan yang dimiliki manusia? Pada usia 17 tahun, Lin Ming ini telah menahan serangan gabungan dari 5 tetua Siantian. Tidak hanya itu, 3 di antaranya terluka parah. Mati, Lin Ming tidak bermaksud memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Kakinya menginjak tanah, dan dia menembak ke depan, tombaknya menusuk ke arah Ouyang Boyan. Ouyang Boyan yang biasanya dingin dan tampak suram kini hanya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia menyadari bahwa jika dia tidak beruntung hari ini, dia mungkin benar-benar mati di sini. Di bawah ancaman kematian yang akan segera terjadi, Ouyang Boyan meninju dadanya sendiri, memaksa keluar seteguk darah dan kemudian menyemprotkannya ke pedang harta karunnya sendiri. Pedang harta karun yang awalnya berwarna biru telah berubah menjadi merah darah yang menakutkan setelah menyerap darahnya. Ini adalah gerakan dari kekuatan akasia ilahi, yang merusak budidaya seseorang dan membutuhkan harga sari darah yang mahal untuk digunakan. Begitu dia menggunakannya, akan sulit memulihkan kerusakan energi asalnya, dan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih. Adapun esensi darahnya, itu hilang selamanya. Ouyang Boyan tidak memiliki esensi darah Vermilion Bird, dia juga tidak memiliki teknik rahasia Divine Phoenix Island untuk mentransplantasikan esensi darah. Begitu dia kehilangan esensi darah, dia tidak akan pernah bisa memulihkannya. Setelah dia menggunakan jurus yang menghabiskan sebagian nyawa dan kultivasinya, ekspresi Ouyang Boyan menjadi galak dan muram. Wajahnya merah padam, seolah-olah dia dirasuki setan. Ouyang Boyan sudah membenci Lin Ming sampai ke sumsum tulangnya, dia ingin membunuhnya secepat mungkin. Lin Ming, kamu mati di sini. Sebuah pedang ditebas. Bila pedangnya menjadi semakin merah cerah, seolah-olah meneteskan darah segar. Jeritan mengerikan memenuhi udara. Energi pedang melolong, dan gelombang darah mengerikan menutupi langit. Ya, Ouyang Boyan menikam dengan pedangnya. Pedang merah itu membentuk badai merah. Ubin marmer di bawah kakinya sekali lagi pecah, terbang ke langit. Angin berputar di sekitar pedang, menciptakan garis merah panjang yang langsung melesat ke arah Lin Ming. Lin Ming mencibir. Jarum baja iblis ilahi menyatu ke dalam tombak komet ungu. Tombak dan guntur menjadi satu, busur petir mendesis dengan ganas. Guntur setan pemadam darah. Lin Ming menusukkan tombaknya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Tombak komet ungu diselimuti ular piton listrik berwarna merah tebal. Ia melolong saat menghantam badai merah. Hong hong hong. Serangkaian ledakan membelah udara. Badai merah terus-menerus terkoyak dan terkoyak oleh kekuatan guntur. Di saat yang sama, ular piton listrik merah juga meleleh. Ouyang Boyan telah membakar esensi darahnya sendiri sebagai harga untuk melakukan serangan putus asa ini, dan dia benar-benar mampu menandingi Lin Ming. Lin Ming sedikit terkejut. Segera, dia memutar tombaknya dan guntur iblis pemadam darah langsung menyusut menjadi jarum baja iblis ilahi. Ia menemukan celah dan menembus badai darah merah. Saat Lin Ming dan Ouyang Boyan terkunci dalam perjuangan putus asa, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk melakukan banyak hal lainnya. Badai darah merah yang berhasil mendekati Lin Ming terbakar habis oleh kekuatan api bintang jatuh yang mengamuk. Sementara itu, jarum baja iblis ilahi telah mencapai bagian depan Ouyang Boyan. Ketika Ouyang Boyan melihat kilatan cahaya kecil, hatinya sangat terkejut. Dia memutar esensi sejati pelindungnya hingga batasnya, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, menutupi dirinya. Pada titik ini, jarum baja iblis ilahi berwarna ungu dan merah tanpa ampun menusuk ke dalam api ungu. Dengan sedikit aliran listrik,
ia menembus api ungu pelindung. Pada saat itu, Ouyang Boyan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan nafas kematian mendekatinya. Perlindungan esensi sejati tubuhnya mampu bertahan sesaat. Kemudian terbakar seluruhnya dan lenyap oleh kekuatan guntur. Pada saat kritis ini, Ouyang Boyan berteriak, dan mengulurkan tangan untuk meraih jarum baja iblis ilahi. Ah! Saat Ouyang Boyan mengulurkan tangan kirinya dan meraih jarum baja iblis ilahi, tangan kirinya langsung hangus hitam, dan darah serta energi di lengannya dengan cepat diserap oleh jiwa guntur iblis ilahi melalui meridiannya. Saat itu juga, lengan kiri Ouyang Boyan telah layu hingga tidak ada apa-apanya. Mata Ouyang Boyan berlumuran darah. Tanpa ragu, dia memotong lengan kirinya sendiri. Darah muncrat. Sebuah lengan yang keriput jatuh ke lantai seperti sepotong daging yang terlalu matang. Ketika semua orang di pulau itu melihat ini, mereka terdiam. Lengan yang hilang, Ouyang Boyan dinonaktifkan. Luka parah dan cacat adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dalam banyak kasus, bagi seorang seniman bela diri, ketika lengannya dipotong, itu tidak jauh berbeda dengan membunuh mereka. Sebelumnya, banyak dari mereka yang hadir secara tidak sadar mengira akan ada sedikit drama dan sandiwara yang bagus sebelum masalah diselesaikan. Meskipun Lin Ming bisa memamerkan kekuatannya, pada akhirnya dia tidak akan bisa berbuat banyak untuk menyakiti Ouyang Boyan. Tapi sekarang, sepertinya perayaan perjamuan ini akan menjadi medan pertumpahan darah. Lin Ming dengan dingin mencibir. Untuk menghentikan esensi darahnya meninggalkan tubuhnya, Ouyang Boyan telah memotong lengannya sendiri. Seniman bela diri dari fraksi Acacia ini benar-benar menentukan dalam hal kelangsungan hidup mereka. Tapi bagaimana kamu bertahan melawan seranganku berikutnya? Lin Ming melenturkan jarinya. Jarum baja iblis ilahi yang memaksa Ouyang Boyan memotong lengannya sendiri muncul sekali lagi. Dengan jentikan jarinya, ia bergegas menuju Ouyang Boyan. Saat ini, rambut Ouyang Boyan sedang acak-acakan. Lengan kirinya hilang, seluruh tubuhnya hangus dan berlumuran darah. Saat dia melihat jarum baja iblis ilahi mendekat di matanya sendiri sekali lagi, matanya mulai berkaca-kaca dengan warna keputusasaan yang sekarat. Selama jarum ini menusuknya, dia akan mati. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar seperti guntur, berhenti. Bab 422, Akasia Berdaulat Ouyang. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar seperti guntur, berhenti. Semua orang di alun-alun mengikuti sumber suara keras itu. 1000 kaki jauhnya, mereka dapat melihat seorang pria berpakaian putih dengan cepat mendekat dengan kecepatan ekstrim. Meskipun jaraknya 1000 kaki, dia mampu menyeberang 100 kaki dalam sekejap. Semua murid fraksi Acacia langsung gembira. Itu adalah penguasa. Penguasa telah datang. Penguasa fraksi Akasia adalah Ouyang Sensiu. Kultivasinya berada di ranah Siantian yang ekstrim. Dalam semua master Siantian dari 7 lembah mendalam, kekuatannya berada di peringkat 4 besar. Namun, Lin Ming tidak peduli dengan peringatan Ouyang Sensiu, dia masih mengarahkan jiwa guntur iblis ilahi menuju Ouyang Boyan untuk pukulan mematikan. Penghinaan. Ouyang Sensiu masih berada beberapa ratus kaki jauhnya. Tidak mudah baginya untuk menghentikan jarum baja iblis ilahi ini. Pergi. Ouyang Sensiu menebas dengan pedangnya dan energi pedang merah secara akurat mengenai jarum baja iblis ilahi. Namun, langkah ini terlalu tergesa-gesa dan terlalu jauh. Meskipun jarum baja iblis ilahi bergetar hebat, kekuatan guntur yang sangat besar masih jatuh ke tubuh Ouyang Boyan seperti topan. Dalam sekejap mata, esensi sejati rapuh yang melindungi Ouyang Boyan tercabik-cabik. Dia menjerit menyedihkan, dan kemudian tubuhnya terlempar tinggi ke udara. Rambutnya hangus seluruhnya, dan dia terjatuh kembali seperti burung pegar yang tertembak, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuh Ouyang Boyan bergerak-gerak, lalu dia memuntahkan banyak darah. Dia sudah kehilangan banyak energi, dan sekarang hampir tidak ada lagi yang tersisa. Ketika Ouyang Sensiu tiba di alun-alun, dia melihat keadaan menyedihkan dari Ouyang Boyan dan kulitnya tenggelam. Dia telah memperingatkan sebelumnya, tapi Lin Ming masih menutup telinga dan melemparkan serangan berat. Mengikuti di belakang Ouyang Sensiu adalah 2 pria berpakaian putih. Mereka berdua adalah murid yang diterima Ouyang Sensiu bertahun-tahun yang lalu. Mereka baru saja menerobos ke wilayah Siantian awal sekitar 10 tahun yang lalu, dan dapat dianggap sebagai salah satu tetua yang paling dangkal dan lemah. Ketika salah satu dari mereka melihat keadaan Ouyang Boyan saat ini, matanya menjadi merah. Dia adalah seseorang yang berbagi ayah dan ibu dengan Ouyang Boyan, saudara kandungnya, Ouyang Boksu. Dia langsung muncul di samping Ouyang Boyan dan memberinya beberapa pil pemelihara kehidupan. Saat Ouyang Boksu berdiri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tidak berbeda dengan binatang buas yang mengamuk. Lin Ming, aku akan membunuhmu. Ouyang Boksu mengangkat pedangnya dan hendak bergegas ke depan ketika Ouyang Sensiu dengan dingin mendengus dan berkata, mundur. Ouyang Boksu langsung memucat. Dia mengertakkan gigi dan mundur 1 langkah. Tapi, matanya masih bersinar karena amarah dan kebencian yang mendalam saat dia terus menempelkannya pada Lin Ming. Lin Ming, kamu telah kembali. Ouyang Sensiu dengan acuh tak acuh memandang Lin Ming. Selama pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam, Ouyang Sensiu pernah dengan santai bertemu dengan Lin Ming. Dia bahkan mengundang Lin Ming untuk bergabung dengan fraksi Acacia, namun akhirnya membiarkannya pergi. Ouyang yang berdaulat, Lin Ming berkata sambil menghadapi Ouyang Sensiu. Ekspresinya sama.
Lin Ming tidak takut pada Ouyang Sensiu. Dia tahu cepat atau lambat orang tua ini akan melompat keluar dari kayu, dia adalah satu-satunya musuh di sini yang perlu dia tanggapi dengan serius. Sebelum orang tua ini muncul, Lin Ming berusaha untuk menyimpan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Dia tidak akan pernah menggunakan Thunder Fury Annihilation beberapa saat yang lalu jika dia tidak harus menangkis serangan gabungan dari 5 tetua. Namun meskipun dia telah menggunakan jurus itu, dia hanya menggunakan 30% dari total kekuatannya. Masih ada 70% kekuatan guntur dan api yang tersisa di dalam benih Dewa Sesat, dan benih itu juga pulih dengan sangat cepat. Lin Ming, 7 lembah mendalam telah baik padamu. Anda belajar di 7 rumah bela diri mendalam kerajaan Sky Fortune, dan setelah itu Anda menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total. 7 lembah mendalam bahkan memberi Anda pil pembuka surga. Tapi kamu masih memaksa masuk ke dalam 7 lembah mendalam dan melukai para tetua dari fraksi Akasiaku dengan parah dan melumpuhkan. Apa alasanmu di balik ini? Apakah baik padaku? Lin Ming dengan dingin mencibir. 7 lembah mendalam menjarah sumber daya budidaya bela diri kerajaan Sky Fortune, sehingga seniman bela diri kerajaan Sky Fortune tidak memiliki sumber daya yang tersedia bagi mereka. Bagi mereka, bahkan menembus periode kondensasi denyut nadi adalah sesuatu yang hanya bisa mereka cita-citakan dengan sia-sia. 7 rumah bela diri yang mendalam hanyalah sebuah bentuk pengembalian sebagian sumber daya yang telah kalian rampas, dan yang disebut bakat pembinaan adalah agar 7 lembah mendalam dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Apakah ini suatu bentuk keanggunan? Hampir tidak. 1,5 tahun yang lalu, saya sangat berharga bagi 7 lembah mendalam, jadi 7 lembah mendalam secara alami memperlakukan saya dengan baik. Namun, setelah 7 lembah mendalam mendengar kabar kematian saya, akhirnya Ouyang Boyan memutuskan untuk membalas dendam atas dendam pribadi di antara kami. Dia berulang kali bertindak dan berkomplot melawan Qin Xingxuan, keluarga Qin, keluarga Lin, dan semua orang yang terlibat dengan saya. Bukankah semua perbuatan ini dilakukan melalui koneksi klan keluarga Ouyang Anda? Ketika saya meninggalkan 7 lembah mendalam, Divine Phoenix Island sudah membayar harga yang cukup tinggi untuk saya. Saya tidak lagi berhutang apapun pada 7 lembah mendalam. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menuntut keadilan ditegakkan. Ouyang Boyan harus mati. Ouyang Sensiu mengerutkan keningnya. Dia bergegas ke tempat kejadian namun Lin Ming mengeluarkan kata-kata kasar di depannya. Jika dia membiarkan Lin Ming membunuh Ouyang Boyan di sini, lalu bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di dunia seni bela diri? Orang tua ini tidak jelas tentang hal apa yang kamu bicarakan. Ouyang Sensiu tidak berbohong. Sebagai tokoh teratas dari 7 lembah mendalam, dia tentu saja tidak akan memikirkan masalah kecil ini. Tapi, dia percaya bahwa Lin Ming sebagian besar mengatakan kebenaran, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang karakter Ouyang Boyan. Seseorang seperti dia benar-benar bisa melakukan apa yang dijelaskan Lin Ming. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bukankah gadis muda di belakangmu itu Nona Qin? Bahkan jika Ouyang Boyan mencoba menyakitinya, dia aman dan sehat. Namun Anda benar-benar memotong lengan Ouyang Boyan dan melukainya dengan parah, menyia-nyiakan jalan seni bela dirinya. Bukankah kamu sudah bertindak terlalu jauh? Haha, Lin Ming terkekeh. Segar bugar, sungguh sebuah sumur yang dikatakan, aman dan sehat. Dengan memegang nyawa keluarga Qin di tangannya, Ouyang Boyan memaksa Qin Xingxuan pergi ke Pulau Blood Demon selama lebih dari sebulan. Ketika saya tiba di sana, tubuh Qin Xingxuan telah kehabisan semua esensi darah yang dimilikinya, dan hidupnya telah berakhir. Jika bukan karena saya menggunakan obat ajaib yang cukup untuk menciptakan beberapa master inti berputar, maka dia pasti sudah berubah menjadi abu. Dan itulah yang Anda sebut, aman dan sehat. Kata-kata Lin Ming menyebabkan seluruh penonton terkesiap kaget. Obat ajaib yang cukup untuk menciptakan beberapa master inti berputar. Surga, jika apa yang dikatakan Lin Ming benar, maka menggunakan obat luar biasa yang dapat menciptakan beberapa master inti berputar pada periode kondensasi nadi junior hanyalah pemborosan harta surga yang ceroboh. Bibir Ouyang Sensiu bergerak-gerak. Bahkan dia memiliki harapan yang jauh untuk suatu hari nanti melangkah ke ranah inti berputar. Tapi ini hanyalah harapan, dan pada kenyataannya hanyalah mimpi yang tidak bisa diraih. Pada generasi 7 tetua dan penguasa lembah mendalam ini, hanya penguasa fraksi pedang Jiang Wuji yang memiliki peluang tipis untuk masuk ke ranah inti berputar, namun, kemungkinan besar dia akan gagal. Orang yang memiliki harapan terbesar untuk melangkah ke ranah inti berputar saat ini adalah murid utama fraksi pedang, Jiang Baoyun. Ouyang Sensiu mau tidak mau menanyakan pertanyaan kepada Ouyang Guang melalui transmisi suara esensi sejati, seberapa kuat Lin Ming. Ouyang Guang memikirkan hal ini sejenak dan kemudian menjawab, dia seharusnya setara dengan mendiang Master Alam Xiantian. Beberapa saat yang lalu, saya, Ouyang Boyan, dan 3 tetua lainnya berkolaborasi dalam serangan gabungan terhadapnya, tapi kami sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Dan langkah itu juga harus menjadi kemampuan penentu terakhir Lin Ming. Petik 2. Alam Xiantian akhir, kulit wajah Ouyang Sensiu tenggelam. Kekuatan Ouyang Guang sudah berada di puncak alam Xiantian tengah. Namun meskipun 4 sesepuh lainnya telah bergabung dengan dia dan menggabungkan serangan mereka, mereka dikalahkan oleh serangan balik Lin Ming. Kekuatan Lin Ming benar-benar telah mencapai setidaknya ranah Xiantian akhir. Seorang berusia 17 tahun dengan kekuatan di ranah Xiantian akhir. Itu hanyalah mimpi yang tak terbayangkan. Di dalam 7 lembah mendalam, ada hampir 100 Master Xiantian, dan lebih dari setengahnya terdampar di wilayah awal Xiantian.
20 hingga 30 orang berada di alam Xiantian tengah, dan bagi mereka yang berada di alam Xiantian akhir atau alam Xiantian ekstrim, hanya ada segelintir tetua saja. Faktanya, tidak ada lebih banyak master alam Xiantian yang terlambat daripada master Xiantian yang ekstrim. Fraksi Akasia hanya memiliki 2 wakil penguasa yang mampu mencapai ranah Xiantian akhir. Mereka telah pergi untuk ikut serta dalam Perang Laut Selatan dan masih belum kembali. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa langkanya wilayah Xiantian. Jika memungkinkan, Ouyang Sensiu tidak ingin menjadikan Lin Ming musuhnya. Tapi sekarang dia tidak bisa mundur. Dia telah menunggangi harimau, dan tidak ada yang bisa turun dari perjalanan liar ini. Jika seseorang dengan bebas diizinkan untuk menyapu bersih fraksi Acacia di acara penting seperti itu tanpa hukuman apapun, lalu bagaimana fraksi Acacia dapat memantapkan diri mereka lebih jauh di masa depan? Ouyang Sensiu mengertakkan gigi dan berkata, karena itu yang terjadi, Ouyang Boyan telah membayar harga yang cukup. Lepaskan masalah ini dan saya tidak akan melanjutkannya lagi. Tapi, karena kamu memaksa masuk ke puncak terbesar fraksi Akasiaku dan juga melukai begitu banyak tetua dan murid, aku tidak punya pilihan selain menghukummu. Ambil 3 gerakanku. Jika Anda dapat mengambil 3 langkah saya, maka terlepas dari apakah Anda hidup atau mati, saya akan menganggap semuanya beres. Lepaskan masalah ini dan kamu tidak akan melanjutkannya lagi. Alis Lin Ming terangkat dan kemudian dia mencibir. Akulah yang coba ditangani oleh Ouyang Boyan, kualifikasi apa yang harus kamu katakan sehingga kamu tidak akan mengejar apapun lagi. Hari ini, aku akan mengambil nyawa Ouyang Boyan. Adapun siapapun yang mencoba menghentikanku, mulai sekarang mereka hanya akan menjadi musuh bebuyutanku. Lin Ming, warna kulit Ouyang Sensiu sangat jelek. Dia sudah mengambil langkah mundur dan mencoba menyelesaikan masalah. Meskipun dia mengatakan terlepas dari hidup atau mati, kebenarannya adalah dia tidak berani membunuh Lin Ming. Yang paling dia lakukan adalah melukainya dengan parah. Selama Lin Ming baru saja terluka, dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Masalah ini akan terselesaikan, dan dia juga akan mendapat muka karena mampu menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi, dia tidak mengira Lin Ming akan menghina dan mencoba menindas orang lain seperti itu. Hal ini menyebabkan Ouyang Sensiu terbakar amarah. Lin Ming, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di fraksi Acacia yang bisa menghentikanmu? Bagus. Tadinya aku berencana untuk memukulmu sedikit saja, tapi karena kamu bersikeras menjadi begitu sombong dan memaksakan hal-hal di luar batas kemampuanmu, maka hari ini aku harus melihat sendiri apakah kamu bisa mengambil nyawa Boyan atau tidak. Saat Ouyang Sensiu selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dengan ganas. Auranya meletus, dan gelombang darah yang bergolak melonjak, membanjiri dunia. Entah itu tetua atau murid, semua orang di dekatnya dipaksa mundur oleh aura penekan ini. Sudah ada orang-orang yang telah memetik pelajarannya. Para murid tingkat rendah telah mengalami hal ini sebelumnya, dan selain beberapa tetua agung, semua murid lainnya meluncurkan teknik gerakan tercepat mereka untuk melarikan diri dari pulau utama untuk menghindari kerusakan tambahan. Bahkan Ouyang Ming terpaksa mundur dan mundur sampai ke tepi pulau utama. Adapun Liu Xuan yang bangga dari sekte banjir sengit, dia secara alami tidak bisa kehilangan muka dengan berlari. Dia ingin tinggal di pulau utama, tetapi setelah melihat aura mengintimidasi Ouyang Sensiu, dia mengertakkan gigi dan kembali ke paviliun yang mengapung di atas air. Gelombang kejut dari pemusnahan Thunderfire Lin Ming telah memaksanya untuk menggunakan setiap kekuatannya untuk nyaris tidak mampu menahannya. Sekarang, dalam menghadapi pertarungan tingkat yang lebih tinggi ini, Liu Xuan menyadari bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di dekatnya. Lin Ming, kamu terlalu nakal, tidak menghormati orang lain dan bertingkah seolah kamu bisa mendominasi siapapun yang kamu lewati. Bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Divine Phoenix Island, saya akan tetap memberi Anda pelajaran. Dalam 3 gerakan ini, saya tidak akan menahan diri. Apakah Anda hidup atau mati, itulah harga yang Anda bayar. Lin Ming memegang tombak secara horizontal di tangannya, diam. Matanya seperti bintang di langit malam, cerah dan tenang. Namun, saat ini Lin Ming benar-benar merasakan darah mendidih di dalam tubuhnya, semangat juangnya meluap-luap. Xiantian ekstrim. Belum lama ini, dia percaya bahwa orang-orang yang berada di alam Xiantian yang ekstrim adalah penguasa tertinggi. Si Zongtian, Ouyang Sensiu, Jiang Wuji, yang mana dari karakter berikut ini yang bukan dewa di antara manusia yang dapat mengguncang seluruh wilayah 7 mendalam hanya dengan satu kata. 1,5 tahun yang lalu, menghadapi karakter-karakter ini, dia hanya bisa menatap mereka dengan sia-sia. Tapi sekarang, Lin Ming berdiri tepat di depan Master Xiantian yang ekstrim, siap bertarung. Ketika seekor semut menjadi harimau yang ganas, dia akan mengingat kembali jalan yang telah dia lalui dan pasti akan merasa bersemangat dan ambisius setelah melihat seberapa jauh kemajuan yang telah dia capai. Dalam pertarungan ini, dengan bertukar pukulan dengan Master Xiantian yang ekstrim, aku akan bisa mengetahui dunia seni bela diri apa yang bisa dibawa oleh batas 65% tempering marrow. Bab 423, Konversi Kristal Api Ungu. Ouyang Sensiu berdiri di tengah alun-alun, dengan dingin menatap Lin Ming. Tidak diketahui kapan, namun kabut hitam tipis mulai menutupi wajahnya, membuat orang lain sulit melihatnya. Dalam kabut hitam ini, hanya ada sepasang mata merah cerah yang bersinar. Cahaya dingin terus-menerus memancar dari mata ini, menyebabkan siapapun yang berani meliriknya merasakan ketakutan yang sangat putus asa.
KKK, Ouyang Sensiu mengepalkan tinjunya, dan nyala api ungu menyala di tangannya, ini mirip dengan tombak tulang api ungu yang digunakan oleh Ouyang Guang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Sovereign Ouyang tidak menggunakan pedang. Di berbagai pulau danau, semua murid fraksi Acaccia terkejut ketika mereka berbicara. Orang-orang dari fraksi Acaccia menggunakan pedang. Jika pengguna pedang menggunakan tinjunya, kekuatan mereka secara alami akan melemah secara signifikan. Kesimpulannya, Ouyang Sensiu masih takut dengan Divine Phoenix Island. Karena dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Lin Ming tanpa menimbulkan bencana pada dirinya sendiri, dia mungkin juga tidak menggunakan pedangnya dan hanya menggunakan tinju dan jari pedangnya. Setiap orang dapat melihat tindakan sederhana dan rendah hati ini. Jika dia dengan mudah mengalahkan Lin Ming tanpa menggunakan pedangnya, dia akan mampu menampilkan gaya dan auranya sendiri sebagai seorang master. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia adalah seorang senior yang menindas yang lemah dan yang muda, tetapi sebaliknya akan mengatakan bahwa kekuatannya sangat besar dan tak terduga. Ini adalah rencana Ouyang Sensiu. Jika dia mengalahkan Lin Ming dengan menciptakan keributan besar dan menggunakan momentum yang luar biasa, dia akan kehilangan muka bahkan jika dia menang. Di sebuah pulau kecil, murid fraksi Acaccia lainnya dengan tatapan kosong menatap murid yang baru saja berbicara. Apa yang kamu tahu? Sovereign Ouyang bersikap lunak pada Lin Ming, ini adalah anugerah Sovereign. Bahkan dalam situasi ini, dia masih tetap memegang kendali. Saya hanya bisa berharap Lin Ming tahu apa yang baik untuknya dan tidak mengabaikan kebaikan ini, jika tidak, penguasa akan memberinya pelajaran yang keras. Jadi seperti ini, penguasa memang hebat. Semua murid tingkat rendah tidak bisa tidak memuji dan memuji penguasa. Di dalam seluruh fraksi Akasya, hanya ada satu orang yang telah mempraktekkan kekuatan Akasya ilahi hingga batas lapisan ketujuh. Bagi semua murid fraksi Akasya, Ouyang Sensiu tidak berbeda dengan dewa. Kamu tidak akan menghunus pedangmu? Lin Ming bertanya sambil tersenyum. Ouyang Sensiu mencibir. Meskipun kekuatan tanpa pedangnya kurang, jari pedangnya masih lebih dari cukup. Jika Lin Ming berpikir bahwa dia akan bisa menganggap enteng masalah hanya karena dia tidak menggunakan pedang, maka dia salah besar. 10.000 jari bayangan. Ouyang Sensiu menjentikkan jarinya, dan ribuan sinar ungu keluar dari tangannya seperti badai hujan ungu yang dahsyat. Tombak Lin Ming bergetar, dan seluruh kerangkanya mulai mengeluarkan suara berderak, dia menggunakan 30% esensi sejati tempering marau miliknya. 10.000 api membakar dunia. Hoh! Api yang mengamuk melanda. Angin kencang menyapu rambut panjang Lin Ming, menghamburkannya ke dalam angin. Kobaran api yang membara menghantam berkas cahaya ungu, dan dengan suara ledakan, KKK, api dan lampu ungu mulai melebur menjadi satu, saling bertabrakan. Jari pedang Ouyang Sensiu mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lin Ming menentang kekuatan ini, dan esensi sejati tempering marau miliknya meletus dengan kekuatan 50%. Kekuatan tombak, tak tertahankan. Jari pedang itu tiba-tiba terkoyak oleh api. Ouyang Sensiu mengerutkan kening. Area di mana energi mereka bertabrakan menjadi semakin intens. Siu, esensi sejati berwarna biru yang sepertinya melahap semua cahaya yang ditembakkan. Tombak Lin Ming bergetar, dan hantu naga azure muncul di belakangnya, tombaknya ditusukkan langsung ke dada Ouyang Sensiu. Ledakan memenuhi udara seperti guntur yang menggelegar. Kekuatan tombak ini meletus. 10.000 benang getar dari esensi sejati mengunci kekosongan. Ouyang Sensiu hanya merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengecil, dan perasaan menindas yang kuat saat auranya mulai terdistorsi di bawah tekanan ini. Saat Ouyang Sensiu melihat ujung tombak yang bersinar menusuk dadanya, ekspresinya akhirnya berubah. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah tua mengembun di tangannya, perlahan-lahan bermanifestasi menjadi pedang sepanjang 4 kaki. Peng! Pedang Ouyang Sensiu menebas ujung tombak Lin Ming. Saat pedang dan tombak bertabrakan, pedang akan selalu dirugikan. Bibir Lin Ming menyeringai gelap, kekuatan penuh dari tempering marau terbuka. Kekuatan guntur dan api yang ganas dan marah bercampur dengan esensi sejati tempering marau yang lengkap, meledak seperti gunung berapi. Peng! Pedang dan tombak bersilangan. Ouyang Sensiu merasa seolah pedangnya telah membelah gunung. Aliran energi yang kacau dan tak terkendali masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan darahnya terhenti. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia terpaksa melayang mundur dan ke udara oleh potensi tombak Lin Ming yang tak terhentikan. Serangan Lin Ming sangat cepat, tapi mundurnya Ouyang Sensiu juga sangat cepat. Bagi pengamat biasa, sepertinya tombak Lin Ming telah mengirim Ouyang Sensiu terbang mundur. Tombak Lin Ming melesat ke arah Ouyang Sensiu di langit. Mata merah darah Ouyang Sensiu terbuka. Ah, istirahatlah untukku. Ouyang Sensiu melepaskan tembakan keras, dan api ungu muncul dari seluruh tubuhnya. Ini adalah letusan kekuatan sebenarnya dari Master Xiantian yang ekstrim. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat ini, serangan Lin Ming akhirnya hancur. Saat Lin Ming terbang di udara, dia akhirnya berhenti, jari kakinya menunjuk ke tanah. Seperti bulu, dia dengan lembut melayang ke alun-alun, tombaknya masih mengarah ke Ouyang Sensiu di langit. Seluruh penonton terdiam. Semua murid fraksi Acaccia yang memuji Ouyang Sensiu tutup mulut. Ouyang Sensiu terpaksa terbang dengan tombak. Kekuatan Lin Ming sama dengan kekuatan Ouyang Sensiu. Kata tetua sekte kelas 2, tertegun. Meskipun sepertinya Lin Ming telah menekan Ouyang Sensiu dengan serangannya, kebenarannya adalah bahwa Ouyang Sensiu telah sangat berhati-hati untuk tidak menggunakan senjata, dan juga menahan serangannya. Jadi,
Inilah hasilnya, dan itulah sebabnya bagi sekte kelas 2 Elder ini, sepertinya kekuatan Lin Ming hampir sama dengan kekuatan Ouyang Sensiu. Bagaimana mungkin, Sovereign Ouyang menggunakan kurang dari setengah kekuatannya dalam gerakan terakhir itu? Kata seorang murid fraksi Acachia dengan keras kepala. Di mata mereka, Ouyang Sensiu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tunggu saja untuk melihat penguasa kita menggunakan lapisan ketujuh, kekuatan akasia ilahi. Dunia itu sendiri akan berubah. Bocah Lin Ming ini tidak akan bisa memblokirnya. Apalagi Lin Ming, bahkan jika Jiang Wuji datang ke sini sendiri, dia masih memiliki 3 poin ketakutan. Para murid fraksi Acachia menahan napas saat berbicara. Namun, para murid dari sekte yang lebih kecil tidak begitu mempercayai hal ini, itu terlihat jelas dari mata mereka yang dipenuhi rasa curiga. Pada saat ini di alun-alun, Lin Ming mengeluarkan perasaan seperti dia adalah lautan, kekuatan yang tak terduga dan tak ternilai. Mungkin lapisan ketujuh, kekuatan akasia ilahi, milik Ouyang Sensiu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tapi siapa yang tahu kartu rahasia apalagi yang disembunyikan Lin Ming di balik lengan bajunya. Karena dia memiliki kepercayaan diri untuk memaksa masuk ke 7 lembah mendalam dan mengambil nyawa Ouyang Boyan, kekuatannya bahkan mungkin melebihi ini. Ouyang Sensiu merasa sangat malu. Sebelumnya, dia hanya menggunakan jari pedangnya, tapi bukan saja dia tidak mampu menekan Lin Ming pada langkah pertama, tapi dia sebenarnya dipaksa oleh Lin Ming untuk menggunakan pedangnya dan bahkan dipaksa mundur ke udara. Kekuatan anak laki-laki ini setidaknya setara dengan seseorang yang berada di puncak alam Xiantian. Itu bahkan mungkin. Saat Ouyang Sensiu memikirkan hal ini, ekspresinya berubah. Itu tidak mungkin. Seorang seniman bela diri Hautian yang terlambat dapat memiliki kekuatan yang setara dengan seniman bela diri Xiantian yang ekstrim. Dia tidak bisa menerima kesimpulan ini. Kultivasinya sendiri berada di ranah Xiantian yang ekstrim. Jika mendiang anak laki-laki Hautian memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya, maka itu akan sangat menyedihkan untuk ditanggung. Dia tidak bisa menerima ini. Terlepas dari seberapa kuat Lin Ming, memang benar ketika dia bertarung melawan Ouyang Guang dan kelompoknya, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Mata Ouyang Sensiu cemerlang saat dia menatap Lin Ming. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa setelah 3 langkah, dia akan membatalkan semua urusan terlepas dari hidup atau mati. Tapi, jika dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun pada Lin Ming setelah 3 gerakan, dan juga terpaksa mundur karena serangan balik, dia akan benar-benar kehilangan mukanya. Anak ini, mata Ouyang Sensiu berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia mengulurkan pedang panjangnya dan kemudian berteriak keras. Dengan suara siulan, pedang panjang Ouyang Sensiu tiba-tiba menyala dengan api ungu. Sesaat kemudian, api ungu ini menyusut, bermanifestasi menjadi kenyataan dan menempel pada pedang. Api ungu ini berubah menjadi lapisan tipis kristal ungu. Pedang ini telah menjadi pedang kecubung. Itulah konversi kristal api ungu. Seorang murid fraksi Acachia berteriak dari sebuah pulau kecil. Konversi kristal api ungu adalah teknik sihir yang hanya ditemukan di lapisan ketujuh, kekuatan akasia ilahi. Begitu seseorang mengembangkan kekuatan akasia ilahi hingga lapisan ketujuh, mereka akan memiliki masa muda yang tahan lama, dan esensi yang mereka tidak akan hilang. Meskipun tidak mungkin untuk memperpanjang hidup seseorang melampaui apa yang diizinkan oleh budidaya mereka, fakta bahwa esensi yang mereka tidak akan memudar sudah menjadi godaan besar bagi banyak murid fraksi Acachia. Saat ini, di seluruh fraksi akasia, hanya Ouyang Sensiu yang telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi hingga puncak lapisan ketujuh. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Ouyang Sensiu, meskipun usianya 300 hingga 400 tahun, masih terlihat seperti pria paruh baya yang menarik. Sovereign menggunakan konversi kristal api ungu dari lapisan ketujuh metode budidaya, kekuatan akasia ilahi. Saat pedang kecubung ini muncul, banyak murid fraksi Acachia merasa bangga dan bahagia. Ketika Ouyang Sensiu didorong kembali oleh Lin Ming beberapa saat yang lalu, mereka hampir putus asa. Haha, penguasa akhirnya serius. Mari kita lihat bagaimana anak ini akan memblokir konversi kristal api ungu kali ini. Setelah Ouyang Sensiu menggunakan lapisan ketujuh dari kekuatan akasia ilahi, itulah pesannya bahwa dia tidak akan lagi menggunakan tangan yang ringan. Lin Ming sedikit menyipitkan matanya. Saat dia melihat pedang kecubung di tangan Ouyang Sensiu, dia dapat melihat bahwa energi yin gelap api ungu telah menghilang, dan malah berubah menjadi energi murni. Tingkat tertinggi dari kekuatan akasia ilahi dapat memaksa energi yin gelap kembali ke keadaan aslinya. Metode budidaya ini juga memiliki beberapa poin bagus. Lin Ming memegang Flat Purple Calm Spear, dan mempersiapkan dirinya untuk sepenuhnya menginvestasikan semua yang dia miliki dalam pertempuran ini. Sebelumnya, dia telah berulang kali menyimpan kekuatannya, dan itu semua hanya untuk saat ini. Kekuatan Lin Ming sangat eksplosif, tapi itu tidak bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Pada akhirnya, budidayanya tidak mencukupi. Esensi sejati dalam kombinasi dantian dan sumsumnya masih jauh lebih rendah ketebalannya dibandingkan dengan Master Xiantian yang ekstrim. Dia harus memastikan bahwa dia akan berada dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi Ouyang Sensiu. Cahaya ungu berkumpul dari seluruh penjuru menuju pedang Ouyang Sensiu. Seluruh bilahnya memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan, dan tangisan hantu keluar darinya. Di tubuh Ouyang Sensiu, puluhan berkas cahaya ungu melesat ke langit. Semua sinar cahaya ini dipacu oleh pedang Ouyang Sensiu, dan kemudian ditusuk ke arah Lin Ming.
Suara sepertinya menghilang. Pedang ini telah menciptakan potensi yang nyaris sempurna. Serangan pedang aneh ini menelan seluruh sisi suara, menyentuh konsep yang samar dan sulit dipahami. Pedang yang menakutkan. Ouyang Sensiu ini tidak hanya mengembangkan kekuatan akasia ilahi hingga batasnya, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang mendalam dan mendalam tentang ilmu pedang. Saya ingin tahu bagaimana Lin Ming akan bertahan melawan ini. Di dalam paviliun di tepi danau, seorang kepala keluarga bela diri dengan penglihatan yang bagus berbicara. Menghadapi kekuatan penuh dari Ouyang Sensiu, ekspresi Lin Ming tenang seperti biasa. Namun, esensi sebenarnya di dalam tubuhnya telah beredar hingga batasnya. Di dunia seniman bela diri, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar pula kesenjangan antar batasan. Ketika Lin Ming berada di akhir periode kondensasi nadi, kekuatannya sebanding dengan Master Xiantian awal. Namun, dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa setelah budidayanya melonjak ke seluruh dunia, kekuatannya sekarang setara dengan Master Inti Revolving. Melawan kekuatan penuh dari Ouyang Sensiu, Lin Ming tidak meremehkannya sama sekali. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Setelah mengalami cobaan dalam alam mistik Phoenix Suci selama hampir 1 tahun penuh, kekuatan yang berasal dari mencapai lapisan kedua kekuatan Dewa Sesat benar-benar meletus. Bab 424, sangat ganas. Saat kekuatan Dewa Sesat dibuka, Lin Ming seperti monster yang melompat keluar dari jurang tak berujung, momentumnya benar-benar lepas. Saat Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu, tanah di bawahnya mulai bergetar, dan retakan mulai menyebar dari tempatnya seperti sarang laba-laba. Dia mengayunkan tombaknya, dan ubin marmer putih yang tak terhitung jumlahnya digulung seperti tikar, dengan batu dan batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim berputar-putar dalam pusaran berkecepatan tinggi. Jika seniman bela diri yang lebih lemah disentuh oleh bongkahan batu ini, itu akan membuat lubang berdarah di tubuh mereka. Setelah aura lapisan kedua kekuatan Dewa Sesat meletus, semua seniman bela diri yang hadir, termasuk bahkan tetua Xiantian, merasakan tekanan yang sangat menekan. Mereka tidak punya pilihan selain memutar esensi sejati mereka untuk menolaknya. Pedang kecubung Ouyang Sensiu ditebas. Di atas pedang, lapisan batu kecubung telah tumbuh sepanjang 9 kaki. Pedang 4 kaki itu sebenarnya telah menjadi pedang besar sepanjang 9 kaki. Merusak. Pedang Ouyang Sensiu terpotong. Kaca. Energi pedang dan cahaya tombak terjalin saat mereka saling bertabrakan, menciptakan badai esensi sejati yang dingin dan menakutkan. Esensi sebenarnya mengoyak bumi, mengirimkan pecahan batu besar terbang tinggi ke udara. Ombak raksasa muncul di danau seolah-olah berada di tengah badai laut. Di bawah kekuatan dampak yang sangat kuat, tubuh Lin Ming terlempar ke belakang seperti daun. Kepulan. Lin Ming terlempar jauh dari pulau utama dan jatuh di atas danau. Saat dia hendak mendarat, Lin Ming melambaikan lengan bajunya dan angin sejuk mengelilinginya, menopang tubuhnya di udara. Lin Ming perlahan-lahan duduk, memantul di atas ombak yang bergejolak sebelum menenangkan diri. Benturan keras beberapa saat yang lalu telah menyebabkan dia menjadi pucat, dan garis tipis darah keluar dari sudut bibirnya. Kekuatan ledakannya kuat, tetapi perbedaan antara budidaya mereka terlalu besar. Bagaimanapun, fondasinya lebih lemah. Esensi sejati tempering marau Lin Ming baik-baik saja. Hanya saja meridian di tubuhnya tidak mampu menahan dampak ganas tersebut dan dia menerima luka. Ouyang Sensiu terpaksa berada puluhan kaki jauhnya oleh gelombang kejut esensi sejati. Ketika dia melihat Lin Ming terluka, dia menghela nafas ringan. Namun, sebelum dia sempat berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Kilatan cahaya kecil berwarna ungu dan merah mendekatinya. Panjangnya hanya beberapa inci, tapi bergerak dengan kecepatan luar biasa. Aura dingin yang dilepaskannya seperti seekor ular yang melesat ke arah dada Ouyang Sensiu. Ouyang Sensiu mengangkat pedangnya untuk menebasnya. Namun, dia baru saja menggunakan sebagian dari kekuatannya yang terkumpul dan belum cukup pulih. Dengan esensi sejati di tubuhnya dalam kekacauan, dia tidak bisa melakukan serangan balik yang layak. Sinar cahaya kecil itu menghantam pedang Ouyang Sensiu, menembus dadanya dan menyebabkan pancuran darah menyembur keluar. Pada saat itu, Ouyang Sensiu merasa seolah-olah seluruh esensi darah di dalam tubuhnya mengalir menuju cahaya kecil itu. Mata Ouyang Sensiu membelalak. Dia meraung dan kemudian meninju dadanya sendiri. Kekuatan lapisan ketujuh, kekuatan akasia ilahi, meletus secara manual, dan akhirnya memaksa cahaya terang kecil itu keluar dari tubuhnya. Siu, kilatan cahaya itu menjadi jarum baja sepanjang 3 inci. Ada gambar naga dan ular yang terukir di jarumnya. Itu terbang kembali ke tangan Lin Ming, tenggelam ke ujung jarinya, dan menghilang tanpa terlihat. Dada Ouyang Sensiu berlumuran darah dan wajahnya pucat. Matanya seperti binatang buas saat dia menatap Lin Ming, kebencian bersinar di dalamnya. Jarum baja yang menakutkan dan aneh. Tidak hanya mampu menembus badai esensi sejati yang begitu kuat, tapi juga tidak hancur dan masih berhasil menembus dada Ouyang Sensiu, melukainya dengan parah. Itu bahkan membawa sedikit gumpalan esensi darah. Esensi darah seorang seniman bela diri sangat berharga. Meskipun Ouyang Sensiu tidak memiliki rencana untuk mencoba mencapai tahap inti berputar, dia masih menghargai hidupnya melebihi segalanya. Esensi darah langsung mampu mempengaruhi umur seseorang. Sekarang dia telah kehilangan esensi darahnya, itu juga berarti dia telah kehilangan tahun-tahun kehidupan tambahan.
Ouyang Sensiu terluka, dan sangat parah. Saya tidak percaya bahwa Master Xiantian yang ekstrim benar-benar terluka sedemikian rupa oleh seorang junior, dan bahkan sebagian esensi darahnya diambil. Para murid dari pulau-pulau kecil yang jauh menyaksikan pertempuran ini dengan ekspresi ketakutan dan kecurigaan di pihak mereka. Bagi seniman bela diri dari Sekte Kelas 2, Ouyang Sensiu adalah salah satu karakter pengendali teratas dari 7 wilayah mendalam. Meskipun wilayah 7 mendalam memiliki satu master tua inti berputar, dikatakan bahwa monster tua itu mendekati akhir hidupnya. Bahkan ada beberapa rumor bahwa dia mengasingkan diri secara tertutup untuk memperpanjang hidupnya. Dengan master inti revolving yang tidak dapat mengurus masalah apapun lagi, dalam benak banyak seniman bela diri, Ouyang Sensiu dan orang-orang seperti dia mewakili tokoh teratas dari 7 wilayah mendalam. Tapi sekarang, Ouyang Sensiu sebenarnya disakiti oleh seorang junior. Jika dia begitu galak di ranah Haltian akhir, apa yang akan terjadi begitu dia melangkah ke ranah Xiantian? Seniman bela diri fraksi Acachia yang sekarang sudah lama terdiam. Mereka melihat ke atas panggung menuju Lin Ming yang berdarah yang berlumuran darah, dan bisa merasakan ketakutan mendalam datang dari hati mereka. Ini terlalu dahsyat. Jarum baja apa itu? Sebelumnya, semua orang pernah melihat kilatan cahaya kecil menyerang Ouyang Boyan. Namun ada juga yang tidak menangkapnya tepat waktu. Orang-orang ini hanya berasumsi bahwa itu adalah senjata jarum yang tersembunyi atau bahkan senjata yang tersembunyi. Ada beberapa seniman bela diri yang ahli dalam senjata tersembunyi atau bahkan senjata tersembunyi seperti jarum. Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang menggunakan senjata tersembunyi dan melakukan serangan diam-diam. Namun, serangan diam-diam ini bukanlah metode yang bagus atau benar, dan banyak seniman bela diri yang membenci orang-orang yang mengandalkannya. Sekarang sepertinya tebakan mereka benar-benar berbeda. Jika senjata ini dapat tenggelam ke dalam tubuh seorang ahli bela diri atau bahkan menyatu dengan ahli bela diri tersebut, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu jarum tersebut merupakan perwujudan energi murni. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak seniman bela diri yang hadir memiliki pengetahuan yang terbatas. Mereka belum pernah melihat jiwa guntur, dan mereka juga tidak tahu apa itu jarum baja iblis ilahi. Lin Ming dengan lembut membelai jarum baja setan surgawi. Karena baru saja menyerap esensi darah Ouyang Sensiu, ular petir merah menjadi terang dan lebih hidup. Ini adalah teror di balik guntur pemadam darah. Begitu ia masuk ke dalam tubuh seseorang, tidak peduli upaya apapun yang dilakukan, ia tetap akan menarik esensi darah mereka. Kecuali seseorang dapat segera melepaskannya, mereka akan kehilangan esensi darah secara permanen. Sayangnya, Ouyang Sensiu memiliki kultivasi yang sangat dalam, dan dia membutuhkan waktu sekejap untuk menghentikan jarum baja iblis ilahi. Jika tidak, semakin lama waktu yang dibutuhkan, kerugian yang dialami oleh Ouyang Sensiu akan semakin besar. Dari kejauhan, Ouyang Sensiu sedang menatap Lin Ming, matanya menebal dengan niat membunuh yang mengerikan. Lin Ming, aku telah bersikap lunak padamu dimanapun aku bisa, namun kamu benar-benar merusak esensi darahku. Mudah bagiku, kamu punya. Lin Ming bertanya dengan sinis. Ouyang Sensiu terus-menerus menggunakan lapisan ketujuh, kekuatan akasia ilahi. Jika dia tidak membuka kekuatan dewa sesat, mustahil dia bisa bertahan melawannya. Meski begitu, Lin Ming mengandalkan kekuatan pertahanan dan pemulihan yang tangguh dari tempering Marrow untuk bertukar kerusakan. Dia menghitung bahwa selama Ouyang Sensiu masih belum memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa melakukan semacam serangan diam-diam. Kalau tidak, tidak mungkin Lin Ming berhasil muncul dengan keuntungan dari pertukaran beberapa saat yang lalu. Lin Ming ini terlalu sombong. Di sekitar alun-alun, para murid fraksi Acachia mengepalkan tangan mereka. Lin Ming jelas tidak menempatkan fraksi akasia mereka di matanya. Bagus, sangat bagus. Ouyang Sensiu mulai mendesis karena marah. Api ungu menyelimuti seluruh tubuh Ouyang Sensiu. Tiba-tiba, bukan hanya pedangnya, tapi seluruh tubuhnya terbungkus kristal kecubung. Apa yang disebut sebagai 3 jurus yang telah ditetapkan oleh Ouyang Sensiu sebelumnya telah sepenuhnya ditinggalkan. Dia sekarang hanya ingin menyebabkan kerusakan parah pada Lin Ming, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melepaskan kebencian yang membusuk di hatinya. Mati, Ouyang Sensiu menebas dengan pedangnya. Ruang di sekitar Lin Ming tiba-tiba mengencang, runtuh. Lin Ming tenang seperti biasa. Tombak komet ungu di tangannya seperti cambuk yang ditebas dengan keras. Karena kecepatannya yang ekstrim, batang tombaknya pun bengkok. Ujung tombaknya menembus udara, menyebabkan suara lolongan tajam yang menusuk telinga. Peng, tombak dan pedang bertabrakan. Kekuatan getar yang aneh menembus pedang kecubung dan masuk ke tubuh Ouyang Sensiu, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Anak laki-laki ini memiliki keterampilan serangan yang aneh. Ouyang Sensiu sangat takjub. Tapi, meski kekuatan getaran ini aneh, dia masih belum bisa mencairkannya begitu memasuki tubuhnya. Bentrokan keduanya semakin intens. Cahaya tombak dan energi pedang saling terkait secara serampangan. Tombak Lin Ming memiliki konsep angin yang menyatu ke dalamnya, dan bayangan tombaknya melebur ke dalam angin. Angin itu sendiri menjadi tombaknya, luar biasa dan tanpa celah. Bang bang bang, esensi sejati yang bergolak berputar menjadi badai raksasa, menghancurkan tanah sepenuhnya. Di dalam perairan danau di sekitar pulau utama, angin kencang dan esensi sejati yang kuat menyebabkan kolom air yang sangat besar naik ke udara. Puluhan kolom air membubung ke udara, berubah menjadi puting beliung raksasa yang menggantung di langit, perlahan terseret ke dalam badai dahsyat.
Semua seniman bela diri di sekitarnya hanya bisa memandang dengan tak berdaya dan kagum. Melawan pertarungan yang begitu mengerikan, apalagi menerima serangan apapun, jika mereka berjalan beberapa langkah lebih dekat, kemungkinan besar mereka akan tercabik-cabik oleh badai esensi sejati ini dan segera mati. Tebasan api darah. Saat Ouyang Sensiu menebas, aura tubuhnya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut berdarah, dan seolah-olah gelombang darah keluar darinya. Dampak kuat dari esensi sejati menciptakan tornado yang menyapu pecahan marmer putih yang tak terhitung jumlahnya dari lantai. Peng peng peng. Saat tornado puing-puing ini dilemparkan ke arah Lin Ming, ia juga tersapu oleh esensi sejati biru yang dilepaskan Lin Ming, terus meledak di udara dan menjadi pasir putih halus. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Dia harus melakukan serangan dan menyelesaikan pertarungan ini dalam beberapa lusin napas berikutnya. Kalau tidak, kekuatan dari kekuatan Dewa Sesat akan segera habis. Kamu ingin bertukar luka, bermimpilah. Pedang di tangan Ouyang Sensiu tiba-tiba berakselerasi. Kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada Lin Ming. Sebuah pedang menebas dada Lin Ming. Pada saat ini, karena esensi darahnya yang hilang, Ouyang Sensiu menjadi gila dan diserang dengan putus asa. Kaca, tombak dan pedang saling terkunci. Sebagian besar serangan pedang Ouyang Sensiu diblokir oleh Lin Ming. Namun, sebagian besar energi pedang masih memotong ke arah Lin Ming, merobek pakaiannya, mengiris dadanya, dan menyebabkan darah menyembur keluar. Senyuman Ouyang Sensiu bahkan tidak bertahan sesaat sebelum membeku di wajahnya. Lin Ming mengabaikan cedera dada ini dan menebas dengan tombaknya ke arah Ouyang Sensiu. Apa? Dia baik-baik saja. Ouyang Sensiu tidak menyisakan ruang untuk menghindar setelah melakukan gerakannya. Tombak komet ungu Lin Ming seperti bilah guilotin yang datang ke arahnya. Dia terkena tombak itu dan terlempar kembali. Bang! Ouyang Sensiu jatuh ke lantai. Di dalam reruntuhan, kawah lain muncul. Mulutnya sudah penuh darah, beberapa tulang rusuknya patah, dan organ tubuhnya hancur. Wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya rusak. Pertarungan ini sangat brutal di luar imajinasinya. Semua seniman bela diri saat ini tercengang. Lin Ming telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan energi pedang Ouyang Sensiu dengan kuat. Dan kemudian dia melakukan serangan balik. Sebuah tombak telah membuat Ouyang Sensiu jatuh ke tanah. Karakter seperti apa yang dimiliki oleh Ouyang Sensiu? Tapi dia sebenarnya telah dipukul oleh seorang junior dan dibanting ke tanah. Pertarungan pada level ini terlalu menakutkan. Situasi Lin Ming sendiri tidak terlalu baik. Dia mengandalkan kemampuan pertahanan yang kuat dari 65% tempering marrow yang telah diselesaikannya dan menahan energi pedang Ouyang Sensiu. Tapi, meridiannya telah rusak di banyak bagian dan dadanya sudah berlumuran darah. Kekuatan Dewa Sesat hanya bisa bertahan sekitar 10 napas lagi. Melihat Ouyang Sensiu berdiri, Lin Ming dengan keras mengertakkan giginya. Dia menembak ke depan, dan jiwa guntur dan esensi api di tombaknya terhubung. Pemusnahan guntur. Kedua mata Ouyang Sensiu memerah. Dia meraih pedangnya dengan kedua tangannya, dan semua kristal kecubung itu terwujud sepenuhnya pada bilah pedangnya. Batas absolut dari lapisan ketujuh kekuatan, Divine Achachia Power, yang ditransfer ke pedang, menebas Lin Ming. Bang! Pada saat itu, rasanya seperti matahari berdarah terbit di tengah alun-alun. Tubuh Ouyang Sensiu seperti pecahan jerami saat dia terlempar ke belakang. Bab 425, batu dicelup dengan darah. Bang! Ouyang Sensiu terjatuh ke dalam tumpukan puing, menimbulkan awan besar debu dan kotoran. Saat cahaya terang dari ledakan memudar, gelombang kejut esensi sebenarnya mereda. Danau itu sunyi, dan bahkan ombak yang liar dan bergejolak menjadi lembut sekali lagi. Di pulau utama, setiap bangunan rata dengan tanah, berubah menjadi pecahan batu dan ubin. Sekarang tidak ada yang tersisa selain reruntuhan yang panjang. Itu, setetes darah segar yang cerah menetes dari titik dingin tombak komet ungu. Saat setetes darah ini jatuh ke reruntuhan itu pecah. Dalam keheningan alun-alun, suara ini terdengar sangat jelas. Lin Ming berdiri di dalam reruntuhan ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sebagian dari darah ini berasal dari Ouyang Sensiu, dan sebagian lagi dari dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Ming seperti dewa pembunuh yang merangkak keluar dari medan perang Ashura. Semua seniman bela diri yang memandang Lin Ming memiliki pancaran ketakutan dan kengerian di mata mereka. Meskipun Master Xiantian yang ekstrim, Ouyang Sensiu telah muncul untuk menghentikan Lin Ming, dia masih dipukuli sampai di ambang kematian. Ouyang Ming menghela nafas lega. Di hadapan seseorang seperti Lin Ming, dia lumpuh total. Bahkan Liu Xuan, yang tumbuh di bawah aura jenius, memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Dia sekarang mengetahui bahwa tidak ada batasan di dunia ini, tidak peduli seberapa kuatnya dia, selalu ada orang yang lebih kuat. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka adalah katak di dalam sumur. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengakui dunia di luar sumur. Dia telah menemukan bahwa dunia di luar sumur ini jauh lebih luas dan tidak terbatas daripada yang pernah dia bayangkan. Ouyang Sensiu terbaring menunggu reruntuhan pulau utama, separuh tubuhnya terkubur di dalam pecahan batu. Ouyang Sensiu sudah lama jatuh pingsan. Dibandingkan dengan Lin Ming berdarah yang berdiri di sampingnya, ini meninggalkan dampak visual yang sangat kuat pada semua yang melihat ini. Dampak visual yang kuat ini, serta niat membunuh yang kental dan menakutkan yang masih memenuhi udara, menyebabkan semua orang di sekitar tidak berani mengeluarkan suara sekecil apapun.
Seluruh alun-alun telah berada di bawah kesunyian yang menindas. Aura tirani tampak cukup kental untuk terwujud menjadi kenyataan. Itu, semakin banyak darah yang jatuh ke reruntuhan. Setetes darah demi setetes darah jatuh, membentuk bunga darah yang mekar di atas batu yang hancur. Tubuh Lin Ming bergoyang 2 kali. Peng, tombak komet ungu menghantam tanah. Lin Ming mendukung dirinya dengan meraih ke batang tombak, akhirnya terhenti. Meskipun dia telah mengonsumsi terlalu banyak esensi sejati dan terluka parah, dia masih bisa berdiri teguh. Dia telah mencapai batasnya. Ouyang Boksu menyipitkan matanya saat dia menatap Lin Ming, akhirnya lega. Tidak peduli betapa tangguhnya kamu, karena kamu telah mencapai batasmu, tidak ada yang perlu ditakutkan darimu. 5 tetua agung dari fraksi Akasia bergabung untuk menyerangnya, dan bahkan Ouyang Sensiu melawannya, sudah merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa berdiri pada saat ini. Tapi, tidak perlu lagi takut padanya. Kata Ouyang Guang kepada beberapa tetua lainnya di pulau utama dengan transmisi suara esensi sejati. Bagi semua orang yang hadir, jelas bahwa Lin Ming telah mencapai ujung jalan. Lin Ming mengangkat tombak komet ungu dan mulai bergerak perlahan menuju Ouyang Boyan. Di ujung tombaknya, cahaya dingin muncul. Namun saat ini, adik laki-laki Ouyang Boyan, Ouyang Boksu, sedang berdiri di depannya. Apa, anak laki-laki ini bahkan mencoba membunuh adikku sekarang? Apakah otaknya terisi air? Dia hanya mencari kematian. Dengan pedang panjang di tangan, mata Ouyang Boksu bersinar dengan niat membunuh yang dalam. Dia berharap bisa segera membunuh Lin Ming. Tapi dalam situasi ini, dia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Lin Ming, jika kamu mendekat 1 langkah, aku akan menebasmu dengan pedangku. Teriak Ouyang Boksu dengan ekspresi masam. Esensi sejati seluruh tubuhnya berputar hingga batasnya. Dan di sampingnya, bahkan Ouyang Guang sekali lagi mengeluarkan pedang panjangnya dan bersiap bertarung kapan saja. Lin Ming tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia terus berjalan perlahan dan tersandung menuju Ouyang Boyan. Sudut bibir Ouyang Boksu bergerak-gerak. Ouyang Guang berkata, Boksu, kita bertiga akan menyerang bersama. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya, kita masih bisa melukainya dengan parah dan merusak esensi darah dan meridiannya. Bahkan jika kita melakukannya, Divine Phoenix Island tidak akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, Lin Ming adalah orang yang menyerang lebih dulu, dan dia juga melukai esensi darah Boyan dan penguasa. Jika kita merusak esensi darah dan meridiannya maka itu adalah hal yang wajar, tidak ada alasan Divine Phoenix Island akan menghukum kita. Itu benar, saat ini Divine Phoenix Island membutuhkan hati kita yang bersatu untuk menghadapi South Sea Demon Region. Mereka tidak akan berani menindas kita seperti itu, jika tidak, aliansi yang sudah longgar akan bubar dan Divine Phoenix Island akan menderita kerugian besar. Kami akan merusak esensi darah Lin Ming hari ini dan meminta dia membayar harga atas tindakannya yang merajalela dan mencolok. Ouyang Boksu tersenyum jahat. Lin Ming ini benar-benar idiot. Dia sudah terluka dengan penampilan menyedihkan ini, tapi dia masih ingin membunuh adikku. Jika dia pintar dan memiliki sedikit rasa hormat, dia akan berhenti di sini dan saya tidak akan punya alasan untuk menyakitinya. Tapi sekarang, dia bisa mati. Pergi. Ouyang Guang melepaskan tembakan keras. Ouyang Boksu memimpin, bergegas ke depan, pedangnya menebas lengan kanan Lin Ming. Pertama, aku akan meraih lenganmu. Bibir Ouyang Boksu melengkung membentuk seringai buas dan pedang panjangnya bersiul. Lin Ming tersendat dalam langkahnya, tapi masih berjalan ke depan. Pedang ini mengandung semua potensi Ouyang Boksu. Jika lengan Lin Ming terputus, dia masih bisa menyambungkannya kembali, tetapi pada saat itu kerusakan sudah terjadi. Lin Ming. Di belakang Lin Ming, Qin Xingxuan berteriak sambil menutup mulutnya dengan sangat ketakutan. Bahkan Qin Zia pun pucat. Sitar di cincin spasialnya tiba-tiba muncul di tangannya. Tapi, Qin Zia hanya berada di ranah awal Xiantian. Melawan 3 master senior Xiantian yang hebat ini dan bahkan alam Xiantian tengah, Ouyang Guang, Qin Zia terbatas dalam apa yang bisa dia lakukan. Ribuan orang di sekitar melebarkan mata mereka. Sungguh tercela bagi Ouyang Boksu untuk mengambil keuntungan ketika seseorang berada dalam posisi tak berdaya, namun ini juga merupakan kesempatan terbaik yang dimilikinya. Lin Ming adalah lampu yang kehabisan minyak, bagaimana dia bisa bertahan melawan ini? Mati, pedang panjang milik Ouyang Boksu ditebas, dan api ungu cemerlang menyelimutinya. Dalam sepersekian detik, mata Lin Ming tiba-tiba memadat. Tanda api Phoenix di antara alisnya tiba-tiba terbakar dalam kobaran api. Darah asli Phoenix, kelahiran kembali Nirwana. Hoh! Teriakan Clarion Phoenix terdengar, berdampak langsung ke langit. Dari antara alis Lin Ming, kekuatan api yang kuat dan dominan meletus. Darah asli Phoenix mengalir melalui pembuluh darah Lin Ming, menyebabkan darahnya mendidih. Seekor burung Phoenix abadi dan tidak ada habisnya. Demikian pula, garis keturunannya juga sama. Ia mampu mandi di dalam kobaran api Nirwana, dan memiliki efek terlahir kembali bahkan dari jurang kematian. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri membakar esensi darahnya, mereka dapat menukarnya dengan kekuatan yang kuat sebagai imbalannya. Tapi begitu sari darah habis terbakar, sari darah itu hilang selamanya. Namun, darah asli Phoenix berbeda, ia sendiri sudah mampu bangkit dari abu api. Biarpun dibakar, tidak akan berkurang sedikitpun. Ini adalah efek dari darah asli Phoenix, kekuatan yang mampu menantang langit itu sendiri.
Setelah darah asli Phoenix ini mengalir ke Lin Ming, setengah dari luka tubuhnya pulih hanya dalam sekejap mata. Adapun esensi sejatinya yang hampir habis, dengan pembakaran darah asli Phoenix, ia mulai meningkat pesat. Mata Lin Ming dingin, seperti bintang dari 9 langit yang tenang. Rasa dingin yang kuat dari penglihatannya menembus hati orang-orang yang menatap matanya. Saat penglihatan Lin Ming menyentuh Ouyang Boxu, tanpa sadar Ouyang Boxu membeku sesaat. Dia merasa seolah-olah sedang dimelototi oleh monster bencana, dan rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia memiliki firasat buruk yang merayapi hatinya, tapi sudah terlambat. Lin Ming mengguncang tombak komet ungu di tangannya, dan api bintang jatuh yang kuat terbakar. Di bawah berkah darah asli Phoenix, apinya menjadi ungu yang semakin dalam dan cerah. Matilah, kata-kata dingin Lin Ming seperti angin Arktik yang datang dari jurang tak berujung. Tombaknya ditusukkan, nyala api melolong, dan udara bergetar. Nyala api yang bersinar mengembun menjadi hantu burung Phoenix, langsung melesat ke arah Ouyang Boxu. Phoenix ilahi di dalam surga. Ini mengejutkan langkah pembunuhan yang Lin Ming pelajari dari lapisan ketiga, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Kekuatannya secara alami lebih rendah daripada pemusnahan Thunderfire, tapi itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi wilayah Xiantian awal, Ouyang Boxu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Lin Ming yang seperti bara api tiba-tiba tersulut dalam ledakan kekuatan yang mengamuk. Saat Ouyang Boxu melihat ini dengan matanya sendiri, dia merasakan kepanikan yang luar biasa menguasai dirinya. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Namun di saat kritis ini, Ouyang Boxu tidak lagi punya waktu untuk memikirkan alasan di baliknya. Saat nyala api menyapu ke arahnya, ekspresi Ouyang Boyu benar-benar berubah. Dia berteriak keras dan kemudian menebas burung Phoenix yang menyala itu. Peng, itu hanya sesaat, tapi api ungu di pedang Ouyang Boxu benar-benar ditelan oleh burung Phoenix yang menyala-nyala. Dan kemudian, burung Phoenix yang menyala itu terus terbang menuju Ouyang Boxu. Apa? Saat Ouyang Boxu menyaksikan burung Phoenix yang menyala-nyala menelan apinya, dia merasa seolah-olah dia sudah gila. Dia memutar perlindungan esensi sejati tubuhnya hingga batasnya. Ci-ci-ci, yang terdengar hanyalah suara retakan, seolah-olah logam cair dituangkan ke atas es dingin. Esensi sejati pelindung Ouyang Boxu meleleh dalam sekejap, dan nyala api menelannya, berputar-putar di sekujur tubuhnya. Ouyang Boxu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, Lin Ming menikamkan tombaknya ke dantian Ouyang Boxu dan kemudian memutarnya. Saat dantian milik Ouyang Boxu hancur, dia langsung mati di tempat. Semua seniman bela diri di sekitarnya terdiam, tidak satupun dari mereka mampu menanggapi perubahan mendadak ini. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming, yang telah menghabiskan seluruh energinya, tiba-tiba bisa meledak dengan kekuatan untuk langsung membunuh Ouyang Boxu. Cincin spasial Lin Ming menyala dan mayat Ouyang Boxu tersedot ke dalamnya. Cincin spasial Ouyang Boxu tidak dapat ditempatkan ke dalam dimensi saku, jadi Lin Ming mengambilnya sendiri. Sebuah tombak telah membunuh Ouyang Boxu. Pada saat ini, Ouyang Guang dan penatua lainnya sedang setengah jalan menuju Lin Ming, dan mereka tiba-tiba tertinggal saat melihat pemandangan yang mengerikan ini. Sebagian besar momentum mereka langsung hilang. Lin Ming tidak berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia mengambil langkah ke depan, tombaknya mengarah ke arah Ouyang Guang. Ouyang Guang telah kehilangan sejumlah besar esensi sejati dari pertarungan sebelumnya, dan bahkan terluka. Meskipun dia berada di puncak alam Xiantian Tengah, sekarang kekuatannya berada di level terendah dari penguasa alam Xiantian Tengah. Kulitnya berubah total. Dia sekarang menyadari betapa mengerikan dan parahnya niat membunuh Lin Ming. Tombak ini bukanlah tembakan perdebatan atau pencegah, itu adalah serangan mematikan yang sesungguhnya. Jika dia tidak bisa memblokir ini, dia akan mati. Saat itu juga, Ouyang Guang merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Saat itu, cahaya ungu menyala di sisinya. Tetua fraksi Acacia yang menyerang bersamanya telah meninggalkan segalanya dan melarikan diri. Para murid dari fraksi Akasia tidak pernah memiliki kesetiaan yang besar sejak awal, mereka selalu menempatkan nyawa mereka sendiri sebagai prioritas utama dalam hidup. Ketika penatua ini melihat Lin Ming mengunci ke arah Ouyang Guang, dia segera melarikan diri. Dibandingkan dengan hidupnya, kehormatan bukanlah apa-apa. Brengsek, mata Ouyang Guang membelalak. Namun, dia sekarang tidak punya pilihan selain menghadapi tombak Lin Ming. Kamu sudah keterlaluan. Potensi pedang Ouyang Guang berubah. Dari bawah ke atas, dia memotong tombak komet ungu Lin Ming. Namun, saat pedangnya menebas tombak, dia merasakan energi getar aneh menyebar ke tubuhnya dari tombak. Lengannya bergetar, dan pedang itu jatuh dari tangannya. Ouyang Guang terkejut. Pada saat ini, tombak Lin Ming tersapu, ujung dingin tombak komet ungu membawa api yang mengepul. Peng, pedang Ouyang Guang menebas api tombak komet ungu. Namun, gumpalan kecil sari api ungu terpisah dari api dan diam-diam jatuh ke dada Ouyang Guang. Engah, api bintang jatuh itu bagaikan seekor ular yang menembus tubuh Ouyang Guang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.